Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Dr. Supriyanto, Prof. Mudrik, dan Bapak Ibu semuanya, para pengelola program studi atau jurusan atau departemen teknik elektro di wilayah DKI, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Tangerang ya. Di sini alhamdulillah saya lihat ada 18 yang bisa hadir ya. Kalau ini kebetulan saya lihat di daftarnya ada Pak Ahmad Mustafa, Pak Amir Hamzah, Pak Didik Aribowo, Pak Endang Juwana, Bu Irma, Pak Ibrahim, Pak Iwan, Pak Lukman, kemudian Pak Bu Marina, kemudian Pak Martias Hasan, Pak Mudrik, Prof. Mudrik ya, kemudian Pak Saiful Bahri, Pak Setio, Pak Supriyanto, Pak Sahalam, Pak Yudi, dan Pak Yuliarman. Ya, mungkin alhamdulillah bisa ber-18 bisa kumpul untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat ya. Terima kasih ini sudah diberi kesempatan Pak Supriyanto untuk saya bisa ikut gabung dalam acara sawalan ini. Pertama atas nama pribadi saya dan pengurus ya di Forte Pusat mengucapkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Jadi saya sebagai pribadi maupun sebagai ketua Forte mohon maaf jika mungkin dalam selama berinteraksi dengan Bapak Ibu ada banyak kesalahannya, apakah sebagai tadi menjalankan peran sebagai ketua maupun dalam kapasitas pribadi. Mohon maaf, semoga Allah mengampuni dosa saya dan saudara Bapak Ibu semuanya. Berikutnya mungkin melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Pak Supriyanto, mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sharing juga ya terkait dengan masa pandemi COVID ini ya. Mungkin saya salah satu hal yang mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari keterpaksaan kita melaksanakan WFH ini adalah malah justru kita bisa berinteraksi lebih sering ya. Mungkin selama ini kalau kondisinya tidak WFH, mungkin kami dari Forte Pusat juga akan kesulitan untuk bisa menjangkau Bapak Ibu dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa menjangkau banyak orang. Justru dengan COVID ini, alhamdulillah WFH justru kita bisa melaksanakan beberapa kegiatan yang sifatnya bisa menjangkau Bapak Ibu sebagai individu maupun Bapak Ibu Kaprodi atau ketua jurusan untuk pengembangan institusinya. Mungkin beberapa waktu yang terakhir kita bisa beberapa kali menyelenggarakan webinar ya. Yang pertama kemarin kita alhamdulillah dengan Pak Dirjen, kemudian juga waktu itu dengan dari PLN ya bisa webinar terkait dengan perlunya sinergi antara perguruan tinggi pendidikan teknik elektro dengan perusahaan, termasuk kebetulan kemarin dengan PLN ya. Mungkin juga nanti saya kira tidak hanya dengan PLN, saya kira ke depan kita mungkin bisa memanfaatkan momen online meeting ini untuk mengundang mungkin perusahaan-perusahaan lain supaya bisa cerita kira-kira problem-problem apa yang dihadapi oleh perusahaan, baik kaitannya dengan pengembangan SDM untuk kaitannya dengan lulusan masuk perguruan tinggi supaya bisa diterima sesuai dengan kebutuhan di sana ataupun terkait dengan kebutuhan riset. Nah ini bayangan kami mungkin dengan ini kita jadi lebih mudah untuk menjadwalkan di waktu-waktu mendatang kita mungkin bisa mengundang perwakilan dari industri yang terkait dengan bidang elektro untuk sharing terkait dengan perlunya mungkin kolaborasi dengan pendidikan tinggi. Dan juga mungkin kemarin kita sempat alhamdulillah ada Pak Sunu juga sharing terkait dengan kemarin bidang yang pengalaman dia kaitannya dengan penyiapan untuk studi lanjut. Nah ini ke depan ini ada beberapa jadwal mungkin yang Bapak Ibu bisa ngikuti juga di Forte ya, di Forte Pusat. Dalam waktu dekat kita ada sharing mengenai implementasi capstone design pada bidang teknik elektro ya, kurikulum EBE.
dari Kalpoli, Pak Prof. Taufik, dan juga dari ITB nanti Pak Arief Sasongko. Nah, ini yang saya kira isu-isu ke depan yang nanti akan dihadapi oleh teknik elektro kaitannya dengan keberlangsungan proses pendidikan. Ini saya kira banyak hal yang memang sebenarnya bisa kita coba jembatani dengan diskusi melalui online. Salah satu yang tadi seperti yang terakhir akan kita selenggarakan adalah webinar mengenai OBE ya. Implementasi OBE itu kan sebenarnya banyak aspeknya. Salah satu aspek yang sangat penting kaitannya dengan itu adalah masalah capstone design. Karena di situ memang kalau kita mengacu ke IAB ya, karena Indonesia kan ke depan kita sudah punya lembaga akreditasi mandiri ya, LAM teknik ya. Karena kebetulan saya atau Forte menjadi salah satu pemrakarsa dari LAM teknik yang di bawah sekarang dikelola di bawah PII ya, Persatuan Insinyur Indonesia, dan di situ di dalam LAM teknik itu nanti ada ini ya, untuk level nasionalnya adalah LAM teknik, untuk level internasionalnya adalah IAB. Nah ini artinya apa? Artinya ke depan itu mau nggak mau pengelolaan kurikulum prodi teknik elektro atau prodi engineering secara umum, tidak hanya elektro ya, itu akan mengarah kepada outcome based education atau OBE. Nah, ada yang OBE mungkin nanti ngikut standar LAM teknik yang artinya untuk nasional levelnya, ada yang mungkin Bapak Ibu yang sudah bisa masuk ke standar internasional nanti ikut yang IAB-nya. Nah, jadi saya kira kalau di masa lampau Bapak Ibu mungkin mengikuti Ban PT meskipun di standar terakhir sudah ada OBE-nya juga, tetapi belum sepenuhnya OBE. Nah ini ke depan kita mungkin akan full menuju ke praktek pembelajaran berbasis outcome based education. Nah ini saya kira mungkin kita semua pengelola prodi mungkin harus aware mengenai ini. Tidak hanya terkait dengan capstone-nya juga, tetapi juga mulai dari desain kurikulumnya, assessment-nya, kemudian continuous improvement-nya modelnya seperti apa. Ini saya kira nanti kita perlu mengadakan webinar untuk beberapa kali. Karena kalau hanya satu kali webinar kayaknya nggak akan cukup untuk membahas bagaimana sih implementasi OBE secara komprehensif ya. Nah ini saya kira mohon nanti partisipasi dari Bapak Ibu untuk bisa gabung dalam itu, karena mungkin meskipun LAM teknik atau OBE mungkin baru akan secara full bisa jadi mungkin tahun depan ya, karena untuk tahun ini kan akreditasi sementara semua sudah masuk dikategorikan berdasarkan yang lampau ya, ada yang unggul, ada yang apa berdasarkan capaian sebelumnya, tetapi untuk akreditasi ke depan mau nggak mau nanti kayaknya akan menuju ke LAM teknik ataupun ke IAB yang nanti sama-sama di bawah PI. Nah, oke, saya kira itu satu isu pertama yang kaitannya dengan akreditasi yang Bapak Ibu mungkin di pengelola prodi harus persiapkan diri, dan nanti Forte akan coba untuk mencoba untuk memfasilitasi dalam bentuk penyelenggaraan webinar yang sifatnya series, sehingga kemudian semua aspek terkait dengan OBE itu kemudian sebisa mungkin kita bisa pahami. Nah, kebetulan memang yang karena kemarin ada kesediaan dari Prof. Taufik untuk sharing mengenai capstone design sebagai salah satu bagian utama dari OBE, maka oke, nggak apa-apa, capstone dulu kita bahas, kemudian nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bahas aspek-aspek yang lain. Dulu memang kami pernah juga mungkin sekitar tahun yang lalu ya, Forte mengadakan semacam workshop di Jogja, UGM waktu itu, penyiapan kalau nggak salah waktu itu kurikulumnya. Tetapi karena waktu itu kan yang hadir juga karena secara fisik tidak bisa kami memfasilitasi ruangan dan sebagainya, tidak bisa banyak, sehingga yang hadir waktu itu mungkin sekitar 30 sampai 40 orang. Nah, sementara kan jumlah institusi kita itu anggotanya adalah kalau nggak salah 156 institusi yang tergabung di Forte. Nah, jadi akan sangat sulit ketika memang harus diselenggarakan secara on-site, maka online akan menjadi salah satu cara bagi kita untuk mendiseminasi konsep OBE untuk Bapak Ibu semua di Prodi Teknik Elektro. Ya, saya kira itu yang pertama yang kaitannya dengan mungkin kegiatan-kegiatan Forte ke depan akan kita arahkan untuk menuju ke penyiapan itu, termasuk aspek-aspek yang lain yang memang nanti dibutuhkan Bapak Ibu.
Kemudian terkait dengan Munas yang tadi Pak Supriyanto juga sampaikan, memang Munas ini kemarin kita sudah jadwalkan sesuai dengan tanggal itu 23 sampai 24. Kalau misalnya kondisinya waktu itu kita berasumsi ada kemungkinan bisa onsite ya, bisa ketemu darat. Kemudian tempatnya waktu itu kita sepakati di Bandung, hostnya adalah Unpar dan juga UIN ini ya, UIN Syarif Hidayatullah ya, UIN Gunung Jati ya. Nah, kemudian memang waktu itu kemudian kita kombinasikan dengan joint conference, Forte International Conference dan juga ICT PLN ya, konferensinya PLN, dan kemudian alhamdulillah proses menuju ke support IEEE sudah selesai, sehingga kemudian saat ini technically sponsor dari IEEE Indonesia Section, dari IEEE PS, dari SMC sudah dapat, sehingga nanti kalau sudah selesai, kemudian paper-papernya insya Allah bisa kita usulkan ke IEEE untuk diindeks. Nah, mohon bantuan mungkin Bapak Ibu bisa mendorong dosen-dosen atau mahasiswanya untuk bisa mengirimkan di Forte International Conference atau di ICT PLN, karena sama-sama itu dalam pengelolaan kita. Semoga nanti ini akan menjadi forum pertama kita, international conference kita, dan bisa berlanjut terus di masa-masa mendatang, sehingga nanti salah satu kegiatan besar di Forte tiap tahunnya adalah penyelenggaraan international conference yang terindeks IEEE. Tolong mungkin ini mohon bisa disukseskan bareng-bareng untuk ininya. Nah, kemudian terkait dengan media penyelenggaranya, apakah nanti jadi on-site ataukah online ya. Memang kemarin kita sepakati dengan teman-teman pengurus Forte maupun dengan PLN, kita akan melakukan evaluasi kembali atau keputusan akhir itu nanti di pertengahan bulan ini. Jadi pertengahan bulan ini kami akan rapat dengan pengurus Forte Pusat, dengan PLN juga, untuk memutuskan apakah online saja ataukah memungkinkan bisa dijalankan di tempat. Tapi melihat perkembangannya sepertinya kemungkinan besar jatuhnya akan ke pelaksanaan secara online, jadi daring gitu ya. Tetapi keputusan resminya nanti akan kami sampaikan di pertengahan bulan ini. Jadi itu Bapak Ibu, dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kaitan dengan pelaksanaan Munas maupun conference, saya kira tetap bisa kita selenggarakan, baik Munasnya maupun konferensinya, hanya pilihannya tadi online atau jika onsite. Nah, saya kira itu Pak Supriyanto dan Bapak Ibu semuanya terkait dengan kegiatan ke depan yang nanti akan kita selenggarakan. Dan sekali lagi tadi ya, kami kalau di Forte mungkin dalam pelaksanaan WFH ini akan memaksimalkan waktu yang ada untuk sharing, memfasilitasi sharing. Saya kira sharingnya sebenarnya tidak hanya dari mungkin kami-kami yang ada di di pusat, tetapi juga kami justru berharap kalau misalnya ada Bapak Ibu yang ingin sharing juga mengenai praktek penyelenggaraan atau best practice di masing-masing tempatnya, itu kami membuka diri. Misalnya tadi terkait dengan penyelenggaraan kuliah atau pengganti praktikum, karena kemungkinan masuk ke kampus menjadi sangat terbatas. Untuk skala praktikum yang banyak mahasiswa terlibat, nggak mungkin akan bersama-sama kampus. Mungkin kalau ada yang pengalaman melaksanakan virtual lab atau penggantinya seperti apa, itu bisa disaringkan ke teman-teman yang lain. Kami dengan senang hati akan memfasilitasi Bapak Ibu jika ada yang mau, saya mau sharing terkait ini gitu ya. Ini yang mungkin akan menjadi PR bagi kami juga di pusat kalau kaitan dengan itu, bagaimana supaya penyelenggaraan jaminan mutu akademik itu tetap bisa kita jaga. Kemarin mungkin sebagai informasi untuk Bapak Ibu semuanya, beberapa minggu terakhir kita membentuk tim untuk penyiapan kampus Merdeka Belajar ya, seperti yang diharapkan Pak Menteri, supaya tiap prodi membuka kemungkinan memfasilitasi mahasiswanya untuk 3 semester di luar prodinya gitu ya. Nah, kami kemarin memang di tim kecil yang kami bentuk itu ada beberapa aspek yang kami bicarakan. Pertama terkait dengan
bagaimana mekanismenya, apakah memungkinkan mahasiswa itu 3 semester ada di kampus, di luar kampus gitu ya, dengan tetap kita menjaga jaminan mutu terkait dengan proses pembelajaran. Nah, salah satu untuk bisa mengakomodasi itu, meskipun ini mungkin informasi awal aja, nanti detailnya nanti akan kita formulasikan, adalah memfasilitasi joint konsorsium ya, konsorsium pelaksanaan kuliah yang nanti bisa diambil oleh prodi di luar kampus. Jadi misalnya nanti di Forte akan ada satu konsorsium pelaksanaan mata kuliah. Kemarin kita sepakati awalnya mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan itu nanti mungkin dikeroyok oleh atau diampu oleh berbagai kampus. Misalnya nanti dari UI bersedia mengampu mata kuliah apa, UGM apa, ITS apa, atau dari wilayah Jakarta, Tangerang, Banten, dan sekitarnya. Ada yang bersedia memberikan mata kuliah apa untuk mata kuliah pilihan. Nah, kemudian nanti dikelola oleh Forte dalam bentuk mungkin platform kayak semacam MOOC itu ya. Kemudian dari mahasiswa nanti bisa ngambil mata kuliah di situ, kemudian bisa diakui di tempat Bapak Ibu masing-masing. Jadi kayak semacam pengakuan kredit gitu ya, yang kuliah yang diambil di tempat lain kemudian bisa diakui di tempat Bapak Ibu. Nah, mungkin itu kemarin yang terbayang, karena kalau misalnya mahasiswa Bapak Ibu harus kuliah secara fisik ke UGM atau secara fisik ke tempat lain, itu mungkin pertama dari sisi biaya mahasiswa, yang kedua juga dari sisi biaya transfer ya. Jadi gimana cara masing-masing kampus harus ngecas, apakah digratiskan ataukah misalnya untuk saling kirim mahasiswa cukup misalnya MOU aja itu kan. Nah, itu yang sementara di tim kecil Forte sedang dibahas untuk teknisnya supaya penyelenggaraan atau mengakomodasi keinginan Mas Menteri terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu bisa kita selenggarakan. Nah, sehingga mungkin di jadwal yang kami buat juga tanggal 10 itu kami ada webinar dengan pembicara Prof. Harjanto Prabowo dari BINUS, dan juga satunya lagi dari Bu Suning dari UGM, yang beliau membawai media pembelajaran online di UGM, untuk sharing bagaimana pengalaman implementasi dari BINUS dan UGM kaitannya dengan ini. Monggo nanti Bapak Ibu bisa gabung, leafletnya atau flyernya sedang disusun oleh Sekretariat Forte, nanti segera kita share ke Bapak Ibu untuk bisa diikuti juga. Oke, mungkin mohon maaf ini jadi agak panjang saya cerita Pak Supriyanto dan Bapak Ibu. Saya kira nanti untuk hal-hal informasi lain terkait dengan perkembangan, mungkin kalau dibutuhkan Bapak Ibu secara khusus mengadakan diskusi di level Forte regional 3 ya. Monggo misalnya mau ngundang kami dari dari ketua pun nanti dari Pak Hadi atau dari pengurus yang lain misalnya bisa gabung, saya kira bagus. Saya kira mungkin itu Pak Hadi, sekali lagi mohon maaf atas nama pengurus, atas nama ketua, pribadi juga mohon maaf lahir batin untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga Forte ke depan bisa lebih bermanfaat untuk Bapak Ibu, untuk institusinya, untuk pribadi sebagai dosen, dan juga untuk mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satya atas sambutan dan banyak informasi yang disampaikan. Walaupun teman-teman menunggu Pak leaflet tentang International Conference yang akan diselenggarakan itu, tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa bulan ini ya Pak ya, pertengahan bulan ini akan diputuskan mau online atau offline. Oke. Barangkali saya menambahkan satu informasi bahwa Forte Pusat sudah memiliki jurnal namanya Forte Jerry dan akan terbit perdana insya Allah bulan Mei ini ya Pak. Oh iya, lupa tadi Pak, mungkin nambahkan aja. Jadi ini alhamdulillah betul Pak Supriyanto sampaikan, kita ada jurnal yang dulu sebenarnya sudah sejak beberapa tahun yang lalu ya, sejak kepengurusan beberapa periode sebelumnya sudah kita inisiasi, tetapi alhamdulillah mulai tahun ini kita akan terbit perdana yang dikelola oleh Bu Dian. Awalnya sebenarnya Mei, tetapi kemarin dari Bu Dian tadi saya cek ternyata ada paper yang masih di proses review, sehingga mungkin ya Juni Pak, semoga Juni ini bisa terbit. Monggo nanti Bapak Ibu bisa
mensukseskan untuk kirim paper ke Forte Jari supaya nanti bisa targetnya 2 tahun sejak terbit perdana kita berharap bisa terindeks Scopus. Karena ini nanti asosiasi teknik elektro yang menerbitkan, semoga prosesnya bisa lebih cepat dan kualitasnya juga lebih baik. Makaten Bapak Ibu, monggo. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Sarjia yang telah berkenan untuk hadir bersama kita di acara Silaturahim Halal Bihalal kali ini. Untuk lebih banyak diskusi dengan beliau, nanti bisa diagendakan waktu khusus diskusi tentang kegiatan-kegiatan Fortei atau pengembangan jurusan teknik elektro ke depan. Baik, diucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Dr. Sarjia. Berikutnya kita akan dengarkan bersama narasumber kita, Profesor Mudrik Alidrus dari Universitas Mercu Buana. Dipersilakan, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Sarjia, salam kenal Pak. Iya Pak, Supriyanto. Ya, sama-sama Dr. Supriyanto nih yang nodong saya ini, saya ditodong sama beliau untuk kemari gitu ya. Saya bilang apa waktu itu isinya, saya bilang ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi intinya kan kita ini selevel ya, sama-sama 11-12. Juga salam untuk seluruh ibu bapak yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi indah sekali memang masa-masa sekarang ini. Kalau kami dari yang beragama Islam memang selalu harus bersyukur atas segala keadaan yang ada. Jadi apa yang kita alami ini insya Allah yang terbaik untuk kita. Jadi 3 bulan work from home, mungkin 3 bulan mengalami kondisi yang sangat spesial ini. Ternyata kalau kita hanya meratap, maka kita akan makin masuk ke dalam selokan dalam. Tapi kalau kita mensyukuri dan mudah-mudahan kita cari setiap peluang yang ada, ternyata banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Termasuk bisa bertatap muka saya dengan Pak Sarjia ini. Sebelumnya mungkin pernah tapi nggak ngeh gitu, atau memang nggak pernah gitu. Jadi kali ini luar biasa. Dr. Supriyanto juga saya kenal udah lumayan lama, mungkin hampir 10 tahun ya Pak Supriyanto ya. Juga ada kolaborasi riset dengan beliau. Ya, tapi semua kita jalankan secara jalur maya. Ya, kita ikut Grand Dikti dan insya Allah hubungan ini, kerjasama ini terus berjalan, ya Pak. Juga ibu bapak lainnya, ya nih mohon maaf tidak bisa saya sapa satu persatu, mungkin ada Dr. Endang ya, udah lama nggak ketemu Pak Endang, dan juga ibu bapak lain, yang mudah-mudahan COVID ini menemukan kita. Iya Prof, kita pernah dekat ya Prof, sama-sama Jakarta. Ya, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur, selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan nikmatnya ditambahkan ke kita semua, khususnya pada organisasi Forte ini. Saya mungkin nggak ingin banyak menasehati, bukan nasihat ini, tapi lebih ke arah ngobrol-ngobrol santai. Tapi kayaknya kalau dosen atau kalau akademisi kalau tidak menampilkan slide nggak seru gitu ya. Mungkin saya tampilkan ada beberapa slide saja. Saya izin untuk men-share-nya. Kelihatan ya Ibu Bapak ya? Ya, kelihatan Pak. Baik, ya ini slide depannya ekstra saya buat untuk acara ini. Tapi insya Allah slide berikutnya beberapa kali sudah saya sampaikan. Mungkin bisa kita pelan-pelan kita lihat ya. Ya, bidang electrical engineering ini secara umum memang zaman dulu 3 ini yang kita lihat. Tapi setelah itu berkembang luar biasa banyaknya. Saya cukup bersyukur saya dilahirkan sekian puluh tahun lalu dan saya memilih teknik elektro untuk menjadi bidang
profesi keilmuan saya, profesi akademis saya, dan insya Allah jika saya disuruh memilih lagi, saya tetap memilih teknik elektro. Karena memang Ibu Bapak yang saya hormati, di teknik elektro ini luar biasa sekali. Saya sering cerita ke mahasiswa saya, ada 2 isu penting yang dewasa ini, di luar pangan dan kesehatan ya Ibu Bapak. Kalau pangan memang, kalau orang bilang kalau orang mangan bahaya itu. Di samping pangan dan kesehatan, jadi ada 2 isu penting. Yang pertama energi dan yang kedua informasi. Yang keduanya itu luar biasa. Saat ini tentu kita jaringan komputer, jaringan internet yang merupakan bagian dari cabang teknik elektro sangat dominan, sangat membantu kehidupan kita di work from home ini. Energi juga luar biasa. Saya dan kita dulu di Jakarta atau Indonesia secara umum pernah mengalami 3 hari mati lampu dan luar biasa. Dan ternyata memang istilah arus lemah, arus kuat itu yang pernah populer beberapa tahun silam itu tidak lagi ada. Sekarang saat ini yang ada ya apa yang Ibu Bapak hadapi, ini cuma pilihan aja, mungkin bisa kita kembangkan. Jadi betapa luar biasanya sekali Prof. Taufik itu bidangnya mungkin energy storage atau energy conversion, power electronics dan sebagainya. Ini ilmu yang luar biasa sekali karena memang kedepannya sepertinya kita perlu pikirkan lagi kaitan dengan kebutuhan energi yang ada di negara kita ini. Juga dalam bidang ilmu control, robotics dan lain sebagainya ini luar biasa. Ya, terakhir itu ITS dengan bangga sekali ya, jadi bagian dari pasukan melawan COVID dengan robot yang diimplementasikan di suatu rumah sakit di Surabaya. Kemudian juga dalam bidang communication, dalam bidang information technology, ya kita semua tidak akan pernah melupakan kondisi saat ini sangat terbantukan keadaannya dengan bantuan internet atau elektro bidang communication secara umum. Gambar ini mungkin sedikit untuk memperkuat kita bahwa kita tidak hidup sendirian. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, kita bisa bekerja sama dengan teman-teman teknik elektro. Tapi jangan lupa di beberapa bidang lain, irisan dengan disiplin ilmu lain juga akan memperkaya keilmuan teknik elektro kita. Saya secara pribadi juga beberapa kali bekerja sama dengan teman-teman di bidang ilmu komputer, di bidang material science, di bidang biomedical engineering, dan beberapa bidang lain yang saya tampilkan di sini. Ini juga tidak lengkap, ya. Ini juga bisa kita tambahkan. Dengan material science misalnya, kita sepaham bahwa teknik elektro itu basicnya persamaan Maxwell. Mohon maaf menyinggung nama itu, ya. Persamaan Maxwell itu ya di samping medan listrik dan medan magnet tentunya juga ada interaksi medan listrik, medan magnet dengan material. Jadi ini menjadi tema yang sangat menarik ya. Jadi ada beberapa poin itu, ada dengan nanomaterial kita bisa bekerja sama, atau dengan teman-teman yang saat ini alhamdulillah kalau boleh cerita tentang kondisi yang saya jalankan, itu kerjasama dengan teman-teman yang bidang material ferromagnetik, kaitannya dengan merancang material yang bisa menyerap gelombang radar. Jadi itu menjadi suatu kerjasama yang sangat fruitful, yang mereka paham materialnya, tetapi mereka tidak paham teknik elektronya. Mereka tidak paham gelombang elektromagnetik, sehingga kita bisa memberikan peran di sana. Juga dalam bidang biomedical engineering, terakhir itu teman-teman dari UI yang sudah memiliki bidang biomedical engineering mempresentasikan karyanya ke pemerintah. Jadi biomedical kita memiliki peran di sana dalam bidang teknik elektronya. Ya, geophysical science juga luar biasa ini. Ya, bagaimana kita bisa membantu teman-teman dalam mendetek kondisi kebumian, ya, juga dengan teknik elektro yang kita miliki. Juga dengan social science. Saya rasa tidak bisa kita abaikan bahwa kombinasi antara teknologi dengan society ini tentunya juga akan menjadi suatu tema pembahasan yang sangat menarik. Jangan sampai teknologi itu merusak society. IEEE tadi disebut beberapa kali oleh Pak Sardia, IEEE itu sebagai induk dari organisasi induk dari teknik elektro dunia,
Ya, alhamdulillah saya juga aktif di IEEE, Pak. Mohon izin, saya salah satu senior member. Jadi mempunyai moto advancing for humanity. Jadi tetap teknik atau engineering itu harus serving for humanity. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak baik atau kesan yang tidak baik terhadap humanity pun harus kita hilangkan. Jangan sampai justru engineering yang akan membantu kita itu akan memberikan masalah. Nah, gambar berikutnya ini mungkin ngingetin aja buat teman-teman, kita tuh sering ya sedang asyik dengan teknologi, sedang asyik dengan engineering, kita melupakan basic tools. Jadi saya ingin tunjukin singkat aja di sini. Alat bantu engineering itu ada dua, matematik dan fisika. Jadi kita bukan mendalami atau bukan orang fisika murni, tapi kita harus paham fisika supaya alat bantu itu bisa secara optimal kita manfaatkan. Yang kedua yang tentu tidak kalah penting, fisika tanpa mathematics itu nothing. Jadi mathematics harus kita senangi. Beberapa orang bahkan bilang ya orang teknik, orang elektro itu juga harus sedikit banyak kesurupan dalam mathematics. Karena tanpa mathematics tidak ada yang namanya telecommunication, tidak ada yang namanya sistem control, robotics, tidak ada yang namanya energi terbarukan. Jadi saya izin di sini menyinggung beberapa istilah penting seperti aljabar linear. Aljabar linear dengan matriksnya itu ternyata luar biasa sekali. Dia bisa mendetek, dia bisa menginformasikan kita tentang hal-hal yang tersembunyi, sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk biometrik misalnya, untuk face recognition dan sebagainya. Probabilitas dan statistik, itu mungkin kita kesel dengan mata kuliah ini, tetapi probabilitas dan statistik itu jadi mata kuliah inti yang diusulkan oleh ABET atau oleh IAB, harus ada dalam kurikulum kita. Dan istilah-istilah matematik selain yang ada di bawah, jadi kita jangan melupakan itu, bahwa di semester 1, 2, dan 3 kita terus memperkuat bidang keilmuan matematik dari para mahasiswa kita. Nah, mereka harus mendapatkan itu sebagai syarat untuk mencapai kompetensi dalam bidang teknik elektrik. Dan juga buat kita, riset-riset yang hebat, riset-riset katakanlah yang tembus Q1, itu adalah riset-riset yang mempunyai basic keilmuan atau matematik yang mendalam. Jadi tidak hanya sekedar kita report tentang implementation. Biasanya agak susah untuk menjadi riset yang unggulan, riset yang bagus. Jadi kita harus mengoprek tools dasar yang kita miliki. Dan terakhir di bawah ini, computational engineering, tentunya kita alami sekarang ya. Saya memiliki bimbingan mahasiswa beberapa itu kesulitan menyelesaikan TA tesisnya karena kondisi COVID. Jadi mau tidak mau kita harus terima kondisi itu, mereka tidak bisa buat alat dan mengukur di kampus. Jadi peran simulation computing ini menjadi sesuatu yang sangat dominan. Ya, kita memiliki berbagai macam peluang untuk menggunakan baik software-software yang komersial ataupun software yang public domain ya, yang ada di internet yang disediakan. Jadi simulation itu menjadi salah satu hal yang saya rasa cukup penting. Saya akan tampilkan, mohon izin, ini sebuah slide yang berisi usulan tentang berbagai macam database. Kami menyadari, kami di Mercu Buana, teman-teman mungkin dari kampus masing-masing atau mungkin Pak Sarjia, Pak Supriyanto di Forte itu mengalami bahwa kalau kita tidak punya data, tidak punya lumbung data, tidak punya database, itu kadang-kadang hal yang kita kerjakan itu akan kita kerjakan berulang-ulang. Kalau kami itu di kampus seringkali ditodong lagi, ya. Ketika kampus ingin katakanlah ada rankingan bidang inovasi, diminta lagi datanya. Rankingan tentang penelitian diminta lagi. Jadi database itu menjadi salah satu pendukung atau supporting dari kemajuan kita. Ya. Kalau orang bicara itu ada namanya big data, itu masih jauh mungkin dari kita. Ini basic aja, dasar aja. Mungkin kita bisa mulai di Forte, atau mungkin Forte Pusat atau Forte 3,
kita bisa membuat database researcher. Ya, database researcher itu baik kompetensinya ataupun grup riset yang nanti akan dibuat. Ya, kompetensi itu bisa bergelar master atau bergelar doktor, atau mungkin juga mempunyai 1-2 jenjang kepangkatan, lektor kepala, lektor ataupun profesor. Sedangkan research group lebih ke arah bidang keilmuan yang bisa kita share sebagai bidang yang kita senangi. Dan nanti ke depannya kita akan manfaatkan mahasiswa-mahasiswa S3 kita, mahasiswa S2 kita. Jika ada, itu kan mahasiswa S3 biasanya akan ada penguji dari luar dan lain sebagainya. Itu di situ saya singgung istilah Sinta, mungkin kemarin juga lagi rame Sinta dengan segala kehebatan dan permasalahannya. Ya, saya ingin mengingatkan juga teman-teman di Forte, hati-hati, jangan terlalu berambisi dalam mengejar ranking Sinta, karena nanti kita juga akan mendapatkan masalah. Karena jika sekali kita melakukan hal-hal yang tidak etis, itu yang ditakutkan adalah data jejak digitalnya akan terus nyantol, baik itu di internet secara umum ataupun di Scopusnya. Database yang kedua yang bisa kita bentuk, kita buat mungkin seperti grant, ya, grant bisa dari pemerintah ataupun dari luar pemerintah. Dari pemerintah ini menarik sekali, Dikti, alhamdulillah sampai dengan tahun lalu, mudah-mudahan tahun ini juga tidak terlalu terganggu kondisinya. Kita memberikan hibah yang luar biasa banyaknya. Saya dengan beberapa teman juga, dengan Pak Supri pernah dan sedang melakukan kolaborasi, mendapatkan hibah. Yang ingin saya tunjukkan juga di sini yang tidak kalah menariknya adalah untuk program-program studi yang telah memiliki pasca sarjana, itu bisa hibah doktor ataupun hibah magister. Itu bisa kita manfaatkan karena peluangnya itu besar dan karena jelas ya ada mahasiswanya, ada yang membantu kita mengerjakan. Dan walaupun grantnya tidak menawarkan rupiah yang besar, tetapi itu bisa kita jalankan secara efektif menurut saya. Dan nanti ada juga dari luar pemerintah, yaitu seperti dari Jepang itu juga menawarkan, atau dari Jerman itu DAAD tiap tahun selalu menawarkan, dan banyak sekali dari asing ataupun dari swasta dalam negeri. Yang berikutnya dokumen. Saya rasa tidak salah kita juga memiliki database dokumen. Ya, tadi Forte punya jurnal lagi, itu akan masuk ke database dokumen kita. Jadi kita punya sasaran-sasaran. Ibu Bapak yang saya hormati, kita sering mendengar melakukan publikasi itu susah dengar ya. Itu kita bisa cari di Simago misalnya, atau yang murah meriah di Google Scholar. Jadi kita bisa ranking jurnal-jurnalnya. Ya, mereka itu punya jurnal Simago JR itu jurnal dari Q1 sampai Q4 dari berbagai macam negara. Ya, Ibu Bapak bisa mendalaminya. Masing-masing jurnal itu misalnya apakah bayar ataupun nggak bayar, lama ataupun cepat, kritis ataupun tidak, karena memang kita akan sesuaikan sama kemampuan kita lah. Ya, kalau memang teman-teman sanggup bisa Q1, itu kalau saya sering bincang dengan teman-teman IEEE, kalau bidang teknik elektro ya IEEE lah yang jadi ini kita, yang jadi mazhab kita, yang jadi pedoman kita. Jadi kalau jurnal bagus itu ya jurnal transaction IEEE. Itu yang jadi semacam obsesi dari semua dosen atau ilmuwan dalam bidang teknik elektro. Ya tentunya kalau tidak bisa ke sana, kita bisa masuk ke yang level berikutnya, Q1, Q3, Q4, ataupun yang jurnal nasional atau jurnal yang baru masuk Sinta yang level berikutnya. Jadi kita bisa ini Bapak men-share. Dan yang terakhir tentu others researcher. Nah, ini yang menariknya. Saya rasa di berbagai macam perguruan tinggi, apalagi di UGM ya Pak Sarjia, ataupun di teman-teman lain di Untirta, di Trisakti, kita sedang eager dengan cooperation and collaboration. Jadi itu salah satu yang ditantang memang oleh berbagai macam tempat akreditasi ya, lembaga mengakreditasi. Jadi kerjasama dalam negeri dan luar negeri misalnya. Nah itu menarik sekali Bapak. Seringkali itu kita ngalami pemerintah kita itu sering mementingkan hal-hal yang nggak penting. Kalau di kepangkatan itu juga sering diminta hal-hal yang nggak penting, diminta kita sudah tidak punya. Jadi MOU, LOA dan sebagainya itu jadi satu yang penting. Padahal pengalaman saya di Jerman
kerjasama itu tidak harus ada MOU atau LOE, apalagi tidak mengaitkan keuangan. Jadi kita gentleman agreement aja, ya, nolak dia di conference, kita kerjasama, atau kirim email kerjasama, nggak ada MOU, nggak ada LOE atau apapun. Tiba-tiba kita bisa mendapatkan ilmu baru, kita mendapatkan mungkin publikasi bersama dan juga manfaat lainnya. Ya, karena kita di Indonesia ini kita ikuti aja. Jadi ada yang namanya pembuatan MOU yang kadang-kadang itu top down dari rektor kita, dari dekan kita, tiba-tiba kita diserahin harus kerjasama. Itu beberapa teman di UI pun suka ketawa-tawa itu ngalami itu. Atau ada bottom up. Nah, ini bottom up saya rasa yang lebih realistis. Jadi kita kerjasama dulu dengan teman dari universitas lain atau dari lembaga penelitian lain, dan kita bisa buktikan kepemimpinan kita bisa ajukan. Jadi monggo ini saya pribadi dan saya rasa teman-teman semua sudah punya berbagai macam collaboration dan cooperation dengan researcher lain. Kita akan bikin database-nya, kita akan sharing dengan teman-teman, mudah-mudahan itu ada manfaatnya. Ini propose yang juga saya sampaikan di berbagai forum di internal ataupun eksternal Mercu Buana. Jika positif, mudah-mudahan ada manfaat buat kita. Slide terakhir, ini beberapa isu aktual dan sebenarnya tadi udah disinggung semua oleh Pak Sarjia. Saya ingin ngulangi aja, Pak. Mohon kalau saya salah dikoreksi. Universitas Mercu Buana juga sedang menjalani. Jadi ini semester pertama, Pak, kita menjalani OBI secara bersamaan satu kampus. Dan tiba-tiba baru menjalani 2 minggu itu kita harus work from home. Jadi kaget semua. Karena memang beban OBI, ya kita kalau dengar kata OBI yang muncul kata-kata beban. Saya coba membayangkan, kayaknya kalau kita hidup itu selalu diberikan jargon-jargon yang negatif itu kayaknya kita akan ngambek terus gitu, kita akan kesal. Saya membayangkan harusnya ke depannya yang namanya OBI itu sesuatu yang indah, sesuatu yang kita nikmati. Sesuatu yang natural. Jadi memang target kita itu menjalaninya harus ada semacam outcome, hasil yang kita ingin dapatkan, dan ini kaitannya tadi salah satunya dengan international accreditation atau dengan borang akreditasi yang baru, yang memang cukup menarik. Itu kalau saya mulai mempelajari juga ada yang namanya proses SPMI yang sangat kental di sana, dan itu sejalan dengan International Accreditation, IAB ataupun ABET dalam hal ini. Jadi monggo kita mempelajari bersama. Jadi Mercu Buana juga sempat mengikuti IAB itu kemarin, baru program studi sipil. Rencananya teknik elektro kita juga akan ikut ke sana, dan memang ditekankan itu tadi, mathematical tools itu jangan dibuang-buangi dari kurikulum teknik elektro. Di beberapa tempat karena mungkin temanya susah dibuangi dan orang senang dengan tema-tema yang aktual-aktual saja, yang ada di koran, laku di koran atau berlaku di pasaran. Kampus Merdeka juga menjadi isu penting ini, Pak. Saya pernah dengar itu Swiss German University, salah satu kampus swasta yang ada di Tangerang, itu mereka di kurikulumnya sudah mengintroduksi 2 semester magang. Jadi setahu saya di semester 3 itu mahasiswanya diwajibkan magang selama 1 semester di industri yang ada di dalam negeri. Dan kalau tidak salah semester 6 atau 7, saya lupa, itu mereka diwajibkan magang 1 semester di industri yang ada di luar negeri. Jadi kita bisa mungkin longok-longok kurikulum mereka. Jadi 2 semester hilang itu apa yang dikorbankan, katakanlah. Jadi kampus Merdeka ini mungkin kabarnya, tolong saya dikoreksi kalau salah, ini terutama untuk teman-teman di program sarjana. Jadi sepertinya di program magister dan doktor sementara masih mengikuti pola yang lama. Dan terakhir, isu tentang COVID-19, ya saya ingin mungkin mengulang aja. Jadi silaturahim kita ini bertambah, tiada hari tanpa webinar, jadi selalu webinar, tetapi hati-hati juga jangan sampai efek dari webinar itu kita mendengar berbagai macam, tapi tidak ada pemfokusan itu sendiri. Jadi mungkin ya kita senang aja ya, daripada nganggur kita dengar webinar nambah ilmu. Ya memang oke, setuju saya. Jadi kita bisa belajar ilmu lain ya, ilmu lain yang mungkin tidak hanya teknik elektro, tapi jangan lupa fokus kita tetap mempunyai semacam track record dalam kehidupan kita. Kalau bisa itu juga jangan kita tinggalkan.
Mungkin itu aja dari saya. Kita bisa diskus lagi, Pak Suprianto. Nih saya tutup dulu ininya. Ya, itu aja dari saya, Pak. Monggo, Pak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Prof. Mudrik yang telah menyampaikan. Ini bagi saya ini ilmu baru ini, Prof, cabang-cabang elektro yang banyak. Baik, Bapak Ibu, sekarang sudah jam 14.56. Ya, sekali lagi ditawarkan apabila masih ada yang ingin menyampaikan pendapat dipersilahkan. Kalau ingin berdiskusi lebih lanjut tentang Kampus Merdeka, barangkali kita bisa lanjutkan diskusi di luar forum ini. Ya, alhamdulillah sekarang sebenarnya saya sudah bukan lagi ketua jurusan Teknik Elektro di Untirta, tapi karena masih diamanai sebagai ketua Forte Regional 3 sampai bulan Juli, maka saya tetap ingin melaksanakan ini sampai selesai. Saat ini saya mendapatkan amanah sebagai Wakil Dekan Set 1 di Fakultas Teknik Untirta. Kemudian nanti bulan Juli kita berencana akan menyelenggarakan meeting lagi. Kemungkinan juga masih daring untuk memilih wakil ketua baru di Forte regional kita. Sesuai ADART, yang akan menjadi ketua berikutnya adalah wakil ketua yang sekarang. Wakil ketua yang sekarang adalah Dr. Setio Budianto ya, dari Universitas Mercu Buana. Nanti akan kita laksanakan pertemuan berikutnya di bulan Juli untuk mengukuhkan Pak Setio sebagai Ketua Forte Regional Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yang baru, serta kita akan memilih wakil ketuanya. Demikian informasi yang saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan keberkahan dan manfaat bagi kita semua, semakin semangat dan mencintai bidang ilmu kita. Prof. Mudrik tadi, apapun yang terjadi, kita tetap menjadi orang yang mencintai teknik elektro, karena kecenderungannya peminat elektro ini menurun katanya. Walaupun kalau kita melihat realita, justru teknologi teknik elektro lah yang paling banyak digunakan oleh manusia saat ini. Sehingga kita perlu berbangga bisa mencetak kader-kader akademis, mencetak SDM unggul di bidang teknik elektro yang semuanya berkiprah untuk kemanfaatan manusia banyak. Barangkali untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih kepada Pak Dr. Sarja, Ketua Forte Pusat yang telah berkenan hadir, dan Prof. Mudrik yang sudah berkenan sharing informasi-informasi baru. Berkenan nanti juga bisa sharing PPT-nya Prof di grup kita. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih semuanya. Mari kita akhiri sama-sama pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.